Selamat sore para penonton setia Motoresto, kembali lagi di channel tercinta kami yaitu Motoresto. Pada hari ini saya bersama tim kami sedang berada di Bundaran HI, tepatnya di samping Hotel Grand Hyatt, yang dimana ada mobil replika Formula E yang dipajang karena sudah menjelang Jakarta E-Prix pada 4 Juni yang akan datang. Nah, sebelumnya bagi Formula itu apa? Ini merupakan balap mobil jet darat bertenaga, tapi memiliki tenaganya 11-12 dengan mobil Formula E, yang nggak beda jauh. Nanti untuk detailnya kami akan membacakannya mobil Formula E. Nah, untuk Formula One dan Formula E ini sendiri juga memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Mungkin bisa para penonton, oke lah, mungkin kalau kita melihat ini mobil Formula E ini cukup besar, tapi jika untuk dibandingkan bersama mobil Formula One, mobil Formula E ini lebih kecil, lebih ramping, dan emang ini didesain untuk balapan di street circuit. Kemudian bisa kita lihat mungkin bisa disorot di bagian sayap depan menuju ban dan spakbornya. Ini bukan open wheel karena ini juga mungkin seperti didesain untuk street circuit, jadi lebih ada cover untuk ban depannya. Bedanya dengan Formula One, tidak menggunakan spakbor sama sekali. Tapi untuk ban belakang tidak ada, mau ada spakbor sedikit, cuman tidak penuh seperti bagian depan. Jadi intinya kalau balapan pas hujan ya airnya nyiprat juga ke belakang. Mungkin kita akan ke penjelasan sedikit, dan mungkin nanti akan melihat bagian depan. Formula One dan Formula E ini ada memiliki perbedaan dalam 0 sampai 100 km per jam. Untuk Formula One bisa dicapai dalam waktu 2 detik. Kemudian untuk Formula E itu 0 hingga 100 km per jam itu hanya dibutuhkan waktu sebesar 3 detik, selama 3 detik. Kemudian powernya untuk mobil Formula One sendiri itu sampai 1000 bhp, dan Formula E sendiri ini 250 bhp. Nah, untuk perbedaan kecepatannya paling signifikan, cukup jauh menurut kami. Untuk Formula One 380 km per hour per jam, yang ini berarti hanya bisa dicapai di sirkuit Italia atau di Monza. Kemudian untuk Formula E hanya sekitar 240 km per jam saja. Nah, yang kita lihat di sini ini merupakan mobil Formula E Gen kedua. Ini merupakan mobil yang terbaru untuk saat ini untuk Formula E. Namun untuk season depan akan upgrade menjadi Gen 3, lebih ramping, lebih kecil. Nanti akan ditampilkan gambarnya oleh kameramen kami. Tapi menurut kami untuk Gen 2 ini, mobil ini sudah cukup futuristik lah menurut kami. Kami juga suka mobil ini karena dengan desainnya cukup lumayan aerodinamis lah. Tapi bedanya Formula E dan Formula One, kurang banyak inovasi pada sayap depan. Mungkin nanti bisa ditampilkan juga inovasi sayap depan dari tim-tim cenderung sama-sama saja. Jadi tidak jauh beda. Jadi untuk balapannya lebih condong mepet-mepetan dan lebih banyak aksi overtake dibandingkan Formula One. Dan dirty air di Formula ini cukup sedikit dibandingkan Formula One. Mungkin kalau kita lihat sayap depannya, mungkin nanti bisa ditampilkan beberapa. Tidak jauh beda dari tim-tim lain. Untuk sekedar info aja, tim-tim Formula E yang ada di grid pada tahun ini adalah yang pertama Avalanche Andretti Formula E yang dimiliki oleh juara dunia F1 asal Amerika yaitu Michael Andretti. Kemudian ada Dragon Orpens Autosport, lalu ada DS Tech Hite, kemudian Envision Racing dengan warna hijau 7up mereka, kemudian Jaguar TCS Racing, Mahindra Racing, Mercedes EQ Formula E Team, Neo 333 Formula E Team, Nissan E-Dams, Rocket Venturi Racing, Tech Heuer Porsche Formula E Team, dan nanti tahun depan insya Allah McLaren akan bergabung di grid untuk balapan Formula E. Namun sayangnya
pada tahun ini rumor atau kabar yang sudah beredar Mercedes akan meninggalkan grid Formula E. Mungkin infonya belum diberitahu kenapa, tetapi dengan hasil result mereka yang bagus dari season lalu untuk bisa mencapai juara dunia dari Nick de Vries, pembalap asal Belanda, merupakan hasil yang bagus. Kami sangat menyayangkan kenapa Mercedes bisa cabut dari Formula E. Ya, inilah mobil Formula E, nanti kita akan lihat bagian belakangnya. Kemudian mungkin kita akan menjelaskan beberapa fitur yang ada di mobil ini. Sebenarnya bukan safety feature yang ada di mobil ini. Pertama, tentunya ada mungkin kameramen bisa mengzoom di bagian halo. Nah, untuk info aja, halo ini terbuat dari titanium yang bisa kalau ditimpa oleh bus tingkat yang ada di Inggris itu juga halo itu kuat. Dan kemudian ini merupakan inisiasi dari FIA yang semenjak dari tahun 2012 sudah direncanakan, tetapi baru diterrealisasikan pada tahun 2018. Dan ini merupakan salah satu fitur yang cukup maju lah dalam dunia motorsport, karena bisa melindungi kepala para pembalap dari apapun kecelakaan seperti debris atau ban yang tercopot dan lalu terpental entah kemana. Ini merupakan salah satu fitur yang cukup bagus. Kemudian di bagian atas halo itu ada lubang, mungkin bisa di zoom kameramen, ada sedikit lubang. Nah, lubangnya ini juga berfungsi sebagai mungkin saat mobil Formula E DNF atau bisa dipajakan did not finish the race dan berada di pinggir sirkuit atau ada accident atau apalah. Nah, dengan ini fitur yang memudahkan Marshall untuk mengangkat mobil Formula E tersebut, dan mobil akan mudah disingkirkan untuk keselamatan di track. Yang penonton lihat, yang mobil Formula E yang berada di bundaran HI ini merupakan mobil generasi 2 replika, bukan mobil aslinya. Jadi mungkin untuk mobil aslinya sama seperti ini dengan warna beserta catnya, dan juga mobil ini setelah dites oleh mantan juara dunia F1 pada tahun 2016, juga dia mantan driver Mercedes AMG F1 yaitu Nico Rosberg sendiri sudah mengetes mobil ini. Namun yang kita lihat sekarang ini merupakan hanya replika saja ya. Ini kan ya sekiranya ini menjadi gambaran untuk masyarakat, oh inilah mobil Formula E yang akan balapan nanti di Jakarta pada tanggal 4 Juni nanti. Sekarang kita berada di bagian belakang mobil Formula E. Ya, mungkin kameramen bisa maju untuk memperlihatkan detailnya. Tentu yang pertama ada lampu. Ini merupakan lampu hazard, di mana lampu ini menyala saat safety car atau ada insiden di track. Kemudian ketika hujan dekat balapan, driver biasanya menyalakan lampu ini sebagai signal agar terlihat oleh pembalap lain yang berada di belakang. Kemudian ini dia, mungkin maju kameramen, diffuser belakang mobil ini. Kami suka dengan desain diffuser belakang ini, entah kenapa kesannya lebih laki lah, lebih jantan dibandingkan diffuser F1. Tapi entah kenapa diffuser ini lebih ditonjolkan, lebih naik lah bahasa dibandingkan kalau Formula One kan ini ya, karena mungkin ada sayap belakang juga, dengan mereka dibantu di DRS, tapi ini juga bisa membantu downforce dengan aliran udara yang berada di depan nanti lewat ke floor dan nembus ke belakang sini, dan akan mungkin bisa membuat dirty air untuk para pembalap belakang. Tapi biasanya dirty air di Formula E itu jarang sekali terjadi karena mostly they use slipstream. Mungkin nanti akan dibuat video penjelasan tentang apa itu slipstream. Dengan ada slipstream, para driver lebih mudah melakukan aksi overtake berada di sirkuit. Kami sebagai warga Indonesia dan juga warga DKI
cukup senang dengan adanya event-event internasional seperti MotoGP dan Formula E. Kami harap dapat membawa perubahan untuk kancah motorsport ini, dan juga terima kasih untuk Pak Anies Baswedan yang sudah bisa membawa Formula E ke Jakarta. Terlepas dari banyak drama-drama yang ada, saya harus apresiasi kepada Bapak Anies Baswedan. It's really good job. I wanna say thank you on behalf of my heart. You're the best, man. You're the best. Thank you Pak Anies sudah membawa Formula E. Semoga dengan adanya Formula E juga bisa mengubah pandangan orang-orang terhadap olahraga motorsport yang ada di negeri ini. Mungkin itu saja dari Motoresto. Sekian, sampai bertemu di video berikutnya.